yang namanya kebaikan itu bukan kalau sholat menghadap ke timur atau ke barat. Ini maksudnya bagaimana? Ayat ini adalah menolak anggapan orang Yahudi dan Nasrani. Orang Nasrani itu kalau ibadah itu menghadap terbitnya matahari, berarti kan di timur. Nah, jadi itu yang dianggap baik oleh orang Nasrani. Nah, maka dalam Quran ditolak, laisal birro antuwallu wujuhakum. Yang baik, yang namanya kebaikan itu bukan yang menghadapkan wajahnya di arah masyrik wal maghrib. Jadi masyrik itu wetan atau timur, wal maghrib barat. Bukan yang itu. Jadi yang Yahudi itu menganggap sholat itu yang baik, ya menganggap itu menghadap Baitul Maqdis. Jadi yang baik, yang dinamakan kebaikan itu bukan itu. Tapi apa? Walakinnal birro, tetapi ini kebagusan. Iku man wong amanah kang iman sapa man billahi kelawan Allah wal yaumil akhir lan dina akhir. Nah niki. Jadi orang yang, tetapi yang namanya kebaikan itu adalah orang yang iman pada Allah. Kalau urusan sholat ya yang penting madhep kiblat. Jadi itu hanya sebagai aturan syariat saja. Sebagai apa ya, aturan syariat gitu saja. Bukan itu hakikatnya kebaikan, bukan itu. Jadi iman, saya itu pernah lihat berita di TV, ini agak lucu Pak. Jadi orang-orang Indonesia itu dulu di masa Belanda kan dipindah di mana itu? Suriname, nggih. Jadi di berita itu orang Indonesia itu pas dipindah di Suriname. Di Suriname itu buat masjid, masjidnya ya tetap menghadap barat Pak. Tetap menghadap barat. Nah, karena memang ya nggak tahu ya. Pikirnya pokoknya sholat itu menghadap barat. Kiblat itu selalu di barat. Ya kan kalau sudah pindah daerah ya baru ketemu itu ya belum lama. Akhirnya ada orang yang mulai paham agama. Ternyata kiblatnya itu tidak di barat. Dari Suriname itu. Jadi mereka itu salah. Tapi ya sekian tahun salahnya sudah. Tapi ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau itu sudah berdasarkan istihad ya nggak apa-apa. Bahkan dalam fikih itu ada kejadian orang itu sholat sehari semalam berarti sholat 5 waktu itu kiblatnya beda semua. Duhurnya menghadap mana, asarnya mana. Itu semua bisa sah, syaratnya satu. Syaratnya dia mencari kiblatnya itu sudah berdasarkan istihad. Umpama kita bingung, di mana ini bingung? Ya tanya orang istihad. Pak ini kiblatnya di mana? Lah dia beritahu, oh sana. Nah, kita terus sholat menghadap ke sana. Setelah asar loh, mataharinya kok ke sana. Akhirnya sholat menghadap sana. Ya, terus loh, itu ada orang kok sholat isaknya kok ke sana. Akhirnya tanya lagi, isaknya mana Pak? Kiblatnya mana Pak? Sana. Akhirnya sana. Nah itu kalau itu sampai pindah-pindah kiblat, tapi semuanya karena berdasarkan istihad itu sah. Jadi intinya ya yang penting istihadnya itu. Itu. Dan jadi di sini begitu. Walakinnal birra man amana billah, orang yang iman pada Allah. Wal yaumil akhir, dan iman pada hari akhir. Nah ini Pak berat. Hari akhir itu nanti ada sirot, ada jembatan, ada timbangan amal, ada mahsyar. Itu semuanya yang harus diyakini ya, yang harus diyakini. Ada surga, ada neraka. Itu termasuk bagian dari hari akhir. Jadi iman hari akhir itu artinya adalah ya terkait dengan mahsyar. Terus nanti orang dibangkitkan lagi hidup. Terus ada timbangan mizan, ada surga, ada neraka. Itu bagian dari hari akhir, wal yaumil akhir. Itu proses wal yaumil akhir. Wal malaikati, dan iman pada malaikat, wal kitabi, dan kitab. Malaikat yang wajib diimani ada berapa? Dosa ada 10 ya. Wal kitabi, dan kitab. Kalau kitab cuma 4. Apa? Taurat, Zabur, Injil, Quran. Kalau Zabur ke siapa? Nabi Dawud. Kalau Taurat Nabi Musa. Nabi Musa itu tirakat menerima kitab Taurat itu sampai puasa 40 hari. 40 hari. Terus wan nabiyina, dan iman kepada para nabi.
Berarti ada 25. Nah, ini sing rada angel. Adamun Idrisun Nuhun Huduma, itu di kitab apa itu, Pak? Aqidatul Awam ya. Kitab Aqidatul Awam itu si musonefnya mengarang kitab itu langsung dituntun oleh Nabi lewat mimpi. Isinya tentang akidah 50, cara Jawane aqaid 50. Terus wa atal mala, dan memberi wa atalan aweh sapa wong al mala ing bondo ala hubihi sertane demen mal ai ma hubihi. Nah ini sing abot nih, Pak. Memberikan harta tapi demen. Lek harta wis rada mambu-mambu tiwehne ya akeh wong. Banyak orang seperti itu. Nah ini yang diberikan adalah harta yang terbaik, yang disenangi. Wa atal mala ala hubihi. Jadi memberikan harta ala hubihi, padahal dia demen harta itu, tapi diberikan. Ini harta. Wa atal mala ala hubihi. Jadi harta terbaik yang diberikan. Ini berat, Pak. Wes nggak ada bandingannya. Dulu itu ya, apa ceritanya yang Sayyidina Umar itu loh. Sayyidina Umar bersedekah sampai separuh harta lebih itu loh. Semua orang pada heran, malaikat pun heran. Terus setelah itu sampai Nabi itu tanya, malaikat, Sayyidina, sehebat apa Sayyidina Umar? Kedermawanan Sayyidina Umar itu tidak ada bandingnya, Nabi. Tidak ada bandingnya di dunia ini. Nabi sampai heran, luar biasa memang. Dermawannya luar biasa Sayyidina Umar. Nah setelah itu Kanjeng Nabi tanya, lah terus kalau Abu Bakar, wah kalau Abar 7 kali lipatnya Sayyidina Umar. Kedermawanannya. Yaitu yang cerita sedekah, semua onta disedekahkan sampai tinggal tersisa apanya itu? Talinya ya, tali dadung cara Jawa nih, tali keluh. Tinggal tersisa talinya. Semua ontanya diberikan habis